Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya, nomor induk mahasiswa 20104060013 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menyampaikan tentang dinasti Aghlabiyah. Pada masa dinasti Idrisiyah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah salah satu ancaman bagi kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Oleh karenanya, Khalifah Harun ar-Rasyid berusaha sekuat mungkin menahan pengaruh dinasti Idrisiyah yang ingin melakukan ekspansi menyebarkan kekuasaannya. Salah satu usaha khalifah itu adalah menyerahkan kawasan Tunisia kepada Ibrahim bin Akhlab. Tujuannya adalah untuk menahan ekspansi dinasti Idrisiyah di wilayah Mesir dan Syam. Ibrahim bin Akhlab diberikan hak penuh atas pemerintahan Tunisia. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan pajak tahunan sebesar 40.000 dinar ke pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Namun, karena letak geografis antara wilayah Afrika Utara dan pemerintahan di Baghdad sangat jauh, maka kontrol dari pusat tidak berjalan baik. Karena hal itulah Ibrahim bin Akhlab kemudian berdiri dinasti Aghlabiyah dengan wilayah kekuasaannya mencakup daerah Tunisia dan Aljazair. Ibrahim bin Akhlab terkenal sangat cakap dalam bidang administrasi pemerintahan, sehingga ia mampu menjalankan pemerintahan dinasti Aghlabiyah dengan sangat baik. Ia berhasil membangun dinasti Aghlabiyah menjadi pemerintahan yang berpengaruh dalam dunia Islam. Dinasti Aghlabiyah ketika berada di bawah pimpinan Ziyadatullah I berada pada masa kejayaannya. Ia mampu memimpin pasukan Aghlabiyah melakukan ekspansi hingga ke wilayah Eropa. Ziyadatullah I pernah mengirimkan sebuah armada laut menuju wilayah pesisir Italia, Perancis, Korsika, dan Sardia. Kemudian pada tahun 827 Masehi, Ziyadatullah mengirim sebuah ekspedisi untuk merebut wilayah Sisilia dari tangan pemerintahan Bizantium. Sisilia pun berhasil dikuasai pada tahun 902 setelah melakukan serangkaian peperangan dengan pasukan Bizantium. Sisilia yang terletak di wilayah strategis kemudian dijadikan sebagai pusat komando pasukan dinasti Aghlabiyah untuk menaklukkan daratan-daratan Eropa. Ziyadatullah memberikan kontribusi penting dalam sejarah Islam karena ia berhasil menyebarkan peradaban Islam ke wilayah Eropa. Bahkan Renaissance di Italia berhasil terjadi karena penyebaran ilmu pengetahuan melalui pulau Sisilia yang dikuasai dinasti Aghlabiyah ini. Dinasti Aghlabiyah terkenal dengan prestasinya di bidang arsitektur, terutama dalam pembangunan arsitektur masjid. Pada masa Ziyadatullah yang disempurnakan oleh Ibrahim II, berdiri sebuah masjid yang sangat megah, yaitu Masjid Khairawan. Menara masjid yang merupakan warisan dari bentuk bangunan masa Umayyah menjadi salah satu bangunan tertua di Afrika. Wilayah Khairawan pun disebut sebagai kota suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Pada akhir abad ke-9, dinasti Aghlabiyah di Ifriqiyah mengalami kemunduran setelah masuknya propaganda Syiah oleh Abdullah al-Syiah atas perintah Ubaidillah al-Mahdi. Ia telah menanamkan pengaruh yang kuat di kalangan orang suku Ketama. Ditambah adanya kesenjangan sosial antara keluarga Akhlab dengan orang-orang Ketama, sehingga muncul sebuah kekuatan militer baru menentang pemerintahan Aghlabiyah. Pada tahun 909 Masehi, kekuatan militer baru itu berhasil menggulingkan pemerintahan terakhir dinasti Aghlabiyah, pimpinan Ziyadatullah III. Dinasti Aghlabiyah pun gagal mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat di Baghdad, sehingga Ziyadatullah diusir ke Mesir. Sejak saat itu, wilayah Ifriqiyah dikuasai oleh orang-orang Syiah yang masa selanjutnya membentuk dinasti Fatimiyah.